mungkin kalau ngomongin soal uang kebanyakan orang merasa tabu ya. Tapi sekarang zamannya tuh udah beda, udah bukan hal aneh lagi melihat hasil atau step by step kehidupan orang lain, baik personal maupun profesionalnya di media sosial. Kita tuh juga jadi tahu teman kita tuh beli tas baru, mobil baru, atau beli rumah lewat postingan mereka. Bahkan sempat ada loh yang bagiin foto selip gaji di media sosialnya. Seneng sih lihat pencapaian hidup mereka, tapi di satu sisi ayo ngaku lihat hidup sendiri kok rasanya malah jadi insecure ya. Kenapa aku kok masih gini-gini aja? Merasa gagal secara finansial. Hai Zep Friends, selamat datang kembali di Zep Finance TV. Saya Prita Gozi. Di Zep Finance TV, kami secara rutin share info, tips seputar atur keuangan dan investasi. Oh iya, buat kamu yang mau one-on-one consultation dengan konsultan keuangan di Zep Finance, bisa banget ya cek link yang ada di description box. Zaman sekarang rasanya sulit buat nggak bandingin pencapaian hidup kita dengan orang lain. Mungkin sebagian ngerasa kok yang lain cepet banget ya naiknya, atau karir atau finansialnya. Jadi rasanya pengen buru-buru juga deh. Padahal setiap orang dari kita itu punya fase hidupnya masing-masing, yang tentunya memang dipengaruhi juga sih sama pencapaian hidup. Tapi membandingkan pencapaian kita dengan orang lain bukan hal yang bijak. Jadi, kalau sekarang kamu masih suka membandingkan ini, apalagi bandingin gaji atau pendapatan kamu dengan mereka yang upload slip gaji di sosmed tanpa share susah-susahnya hidup mereka, mending kamu stop aja. Akan lebih bijak dan lebih baik kalau kamu fokus mengelola waktu dan sumber daya yang kamu punya, supaya bisa optimal mencapai tujuan keuangan yang sudah kamu buat. Nah, jangan lupa juga nggak perlu menjatuhkan orang lain. Sering kan kita dapetin mereka yang jatuhin temennya biar merasa pilihan finansialnya tuh terlihat lebih bijak. Atau jatuhin orang lain supaya merasa dapat pembenaran atau yang ngerasa bahwa ketidakmampuan kita mengelola finansial tuh nggak masalah. Kalau sudah berpikir ke arah sini, ayo langsung switch pemikirannya. Sadari kondisi finansial kamu saat ini dan pikirkan baik-baik tujuan finansial yang mau kamu capai. Buat budget secara bertahap dan yang pasti harus disesuaikan dengan kebutuhan maupun kemampuan kita. Mulailah dengan investasi di produk yang kamu pahamin. Terus usaha buat naik kelas. Jadinya bisa dapat hasil yang optimal sesuai tujuan yang ingin kamu capai di awal. Lagi pula nih Zep Friends, belum bisa beli A, B, C atau hal-hal yang kayak teman kamu yang menurut kamu udah sukses itu, bukan berarti tuh kamu gagal secara finansial. Yang namanya gagal secara finansial itu ketika kita nggak bisa mengelola sumber daya yang kita miliki, yang seringkali akhirnya berujung pada kesulitan finansial. Ada loh yang gajinya 2 digit, belum punya tanggungan, tapi karena nggak bisa ngatur baru tengah bulan udah engap-engap. Dan yang bisa bikin kita insecure soal finansial adanya ketidakpastian di masa depan, yang seringnya muncul karena kesalahan mengelola uang di masa lalu. Ada juga nih tanda-tanda awal kalau kamu ternyata udah mulai nggak sehat secara finansial dan wajar jadinya mulai ngerasa insecure juga dengan kondisi keuangan kamu. Contohnya, pengeluaran kamu sudah lebih besar dari pemasukan. Lalu rasio utang juga terlalu besar. Jadi seringkali nih gaji itu cuma numpang lewat aja. Atau nggak ada tabungan bahkan investasi. Kamu juga sering cari alasan buat compulsive shopping. Dan terakhir, kamu mungkin nggak punya proteksi apapun untuk keuangan. Kalau udah ngerasa terpuruk dengan kondisi sekarang, langsung segera bebenah diri ya Zep Friends. Dimulai dengan memahami kondisi kamu yang sekarang. Lalu coba data utang yang kamu punya, lalu perlahan-lahan upayakan untuk melunasi utang tersebut, terutama yang konsumtif. Jangan suka ghosting teman atau saudara yang ngasih pinjam ke kamu ya. Coba, kalau belum mampu lunasin secara baik-baik, minta pengertian mereka, jangan malah marah-marah apalagi ngilang. Atur ulang anggaran sesuai prioritas dan kemampuan kamu saat ini. Nah, bentuk juga dana darurat. Siapin proteksi keuangan dan tentukan tujuan keuangan yang mau kamu capai. Nah, jangan lupa mulai nabung dan investasi lagi untuk mencapai tujuan finansial kamu. Pokoknya fokus sama kondisi dan tujuan kamu aja deh puasa sosmed kalau perlu biar nggak gampang ke-trigger gara-gara postingan pencapaian orang lain. Tapi jangan sampai unfollow Zep Finance ya. Sampai di sini dulu ya Zep Friends. Untuk next ya kita akan bahas apa lagi ya? Coba dong kamu share juga di kolom komen apa yang mau kamu bahas. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Bye-bye!